Sebelumnya, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu dari Ketua PLP. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator Sekolah SMA Negeri 6 Kota Tasikmalaya, yang saya hormati Bapak dosen pembinaan lapangan, yang saya banggakan rekan-rekan PLP mahasiswa Universitas Siliwangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, nama ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melaksanakan observasi Zoom meeting pada keadaan sehat walafiat. Salat dan salam tak lupa terpanjat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita kehadiran dosen pembina. Mungkin ada beberapa dosen pembina yang hadir, alhamdulillah. Dan juga di sini saya sebagai atas nama rekan-rekan ingin menyampaikan bahwa agenda hari ini yaitu observasi pemantapan, begitu mungkin, karena alhamdulillah kemarin telah terlaksana sesuai dengan buku pedoman yang telah disampaikan oleh pihak sekolah. Nah, dan untuk sekarang kegiatannya mungkin akan dilaksanakan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman list, yang sudah di list, mungkin akan disampaikan nanti. Mungkin demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua PLP. Untuk selanjutnya, mungkin dari dosen pembimbing lapangan ada yang ingin disampaikan? Disilakan. Apa ya? Oh, ada ya. Dari DPL ada juga, Neng. Baik, Pak, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Pak Asep sebagai Wakasek Kurikulum, barangkali Pak masih ya Pak ya? Betul. Terima kasih banyak. Yang sebesar-besarnya kebahagiaan bagi kami tentunya masih menjadi mitra kerja, mitra belajar dengan Universitas Siliwangi. Pak Darwis, yang di tengah-tengah sibuknya juga, beliau adalah SPI Pak Asep. Oh, iya. SPI, jadi kinerja Universitas Siliwangi, Pak Darwis yang mengevaluasi diantaranya Pak gitu. Jadi memang alhamdulillah juga Pak Darwis bisa hadir pada kesempatan ini. Dan tentunya para mahasiswa praktikan di SMA 6 yang saya banggakan. Ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini kali kedua yang mungkin saya ikuti. Yang pertama hari Selasa tidak begitu penuh karena bentrok dengan jadwal mengajar. Namun alhamdulillah dapat informasi pada hari ini ada kembali meeting dengan SMA. Tentunya ini adalah kesempatan juga bagi kami bersilaturahmi Pak. Insya Allah pada kesempatan ini dari DPL, khususnya dari DPL Prodi Bahasa Inggris Pak. Seharusnya memang ada banyak di sini, ada 80 orang. Mungkin ada sekitar berapa? Semua jurusan mungkin masuk di sini gitu ya. Alhamdulillah memang di mana ya?
Mungkin yang di belakangnya ada. Oh ya, mungkin dari saya mungkin Pak ya. Ini saya berada di luar ini mungkin Pak. Ya, Oh, saya itu ya, nggak sengaja apa-apa, singgah Pak, dulu ya. di masjid ini Pak. Oh, Gitu. iya. Makanya saya tidak menggunakan video karena ya di sini mungkin latar belakang atau backgroundnya masjid ya, banyak anak-anak yang sedang ini Pak, sekolah agama. Oh, iya. Ya, begitu. Baik. Jadi mohon maaf Baik, ya Pak ya, tidak menggunakan video nih. Oh, iya. Tidak apa-apa, Pak, tidak apa-apa. Jadi memang dari panitia PLP 1 dan 2, Pak, tidak ada koordinator PPL juga. Jadi ini langsung to the point, para DPL dari setiap prodi melalui mahasiswanya begitu ya, tembus langsung ke sekolah. Jadi memang tidak dibebankan pada satu koordinator prodi untuk bisa menjadi perwakilan atas nama lembaga begitu. Tapi ini menjadi atas nama per DPL jadinya Pak. Jadi mohon maaf barangkali karena memang dari awalnya sepertinya ini tidak memerlukan koordinator DPL, jadi memang seperti ini keadaannya. Dan memang perlu disampaikan, kami juga menyimak dari perbincangan dari panitia bahwa PLP 1 dan 2 ini sungguh sangat berbeda dengan PLP sebelumnya, Pak. Di antaranya memang perbedaannya adalah waktu itu hanya PLP saja, sekarang menjadi PLP 1 dan 2, di mana kontennya memang ini bisa dibilang PLP 1 itu hanya berapa hari ya? Mungkin 10 hari begitu ya. Dan memang tugasnya dalam observasi begitu Pak ya. Kemudian PLP 2 ini sedikit rada-rada masuk ke dunia pengajaran, di mana memang kalau tidak salah hanya beberapa JP saja yang JP saja yang memang diizinkan. Kalau tidak salah 4 JP atau berapa begitu ya. Nah, kalau untuk seperti PLP yang lalu-lalu, memang itu nanti domainnya ada di PPG. Jadi memang ada beberapa SMA lain, Pak, ini mungkin bisa sharing. Jadi inginnya sekolah tersebut full untuk mahasiswa praktikan ada di sekolah begitu, terlepas dari pandemi begitu ya. Jadi inginnya ada full di situ mengajar. Walaupun pakai link begitu, namun tentunya ketika melihat kurikulum di PLP 1 dan 2 memang luarannya berbeda begitu Pak ya. Tapi insya Allah tentunya dengan kerjasama yang baik antara sekolah mitra dan lembaga Universitas Siliwangi, maka insya Allah melalui PPG tentunya, platform PPG yang akan lebih terlihat bahwa kinerja praktikan mahasiswa PLPG ini akan betul-betul langsung membantu sekolah. Namun tentunya juga ini tidak mengurangi kualitas hubungan dengan keluaran dari kurikulum PLP 1 dan 2, maka memang hanya sebatas observasi dan pengenalan kelas begitu Pak. Nah, barangkali untuk pembukaan saja demikian Pak. Ini alhamdulillah ada Pak Yoni Pak dari pendidikan sejarah ya, pendidikan ekonomi punten. Pak Yoni juga hadir tadi ada sempat. Baik, waktu dikembalikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Pak atas sambutannya. Acara yang selanjutnya langsung saja kepada Bapak atau Ibu perwakilan dari SMA Negeri 6 Tasikmalaya untuk memaparkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tertulis yang mungkin sebelumnya sudah diberitahukan terlebih dahulu. Kepada Bapak atau Ibu disilakan. Pak Darwis belum ditanya, Neng, Pak Darwis. Oh. Mohon maaf. Iya, baik. Baik. Kalau ada yang Terima kasih atas kesempatannya. Ini masih ada Pak Yus. Halo? Bisa diterima? Halo? Ayam masih Oh ada, iya. Pak. Ya, Sudah Pak Yusuf?
Siap, Masih Parantos, ada Pak. ya? Kantun Oh gitu, Bapak. Oh. siap, 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 siap. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang kedua ya setelah kita kemarin mengadakan observasi yang pertama melalui Zoom. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada junjungan alam habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya sampai pada kita semua. Ini salam hormat saya kepada Pak Yusuf ya dan yang lainnya DPL dari Bunsil, FKIP Bunsil tahun pelajaran 2020. Wilujeng Pat Pangdeui Pak atas laminya tetap penat. Sami-sami, insyaallah. Payun tengah gaduhan program. Mohon ti payun tadi antas wireh gaduh program teh nu ti payun Pak. Oh gitu. Siap masih diantas. Menuju jalan Pak. Oh gitu, siap. Nanti kalau seandainya sudah kembali normal ya Pak, kita lanjutkanlah programnya. Mumpung alhamdulillah kami punya program dengan KCD lagi Pak sekarang C12 Speak Up. Sekarang itu masih satu rangkaian di Jawa Barat ada yang namanya Jabar Speak Up. Jadi kami akan membina siswa-siswi SMA yang ada di KCD 12 untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, Pak, melalui komunitas nanti. Ada komunitas, kami membentuk komunitas dengan KCD 12 gitu. Kemudian ada pembinaan, kemudian nanti ada langsung istilahnya ngobrol-ngobrol dengan menggunakan bahasa Inggris tentang topik-topik yang tentunya nanti akan lebih menarik bagi mereka. Gitu. Nanti bisa bekerja sama dengan Pak Yusuf nanti siap. Untuk membinanya ya agar supaya bahasa Inggris bisa berkembang terutama di Tasikmalaya Pak Yusuf. Amin, siap Pak. Ya. Baik Pak Yusuf, kita lanjutkan ya kegiatan yang kemarin. Kebetulan katanya sekarang saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan karena kemarin di observasi pertama mahasiswa sudah disampaikan sesuai dengan pedoman PLP1 dari FKIP Bunsil Tasikmalaya. Alhamdulillah hanya nanti secara tertulisnya mungkin file-file untuk melengkapi PLP1 kami bisa sharekanlah ke ketua PLP tentang tentunya observasi pertama yang kemarin. Demikian Bapak, mari kita lanjutkan saja. Di sini ada pertanyaan yang pertamanya tentang SPI, Pak. Kebetulan tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf, Pak Darwis ya yang mengelola SPI di Kota Tasikmalaya. Dan alhamdulillah wa syukur alhamdulillah di SMA kami juga LMS-nya Learning Management System-nya itu menggunakan aplikasi SPI, Pak. Gitu. Di era pandemi sekarang ini semua sebahagian besar itu menggunakan aplikasi SPI, Sekolah Pintar Indonesia. Jadi kami mengadakan aktivitas kegiatan belajar mengajarnya menggunakan SPI. Hanya sudah barang tentu setiap LMS ada ya kekurangan dan kelebihannya sudah barang tentu. Dan tapi alhamdulillah karena ini adalah pertimbangannya mungkin SPI itu cenderung ya kalau melihat dari kuota yang oleh Mohon maaf Pak, suaranya terputus-putus.
banyak kuota. Sehingga kami ring kalau untuk SPI di dalamnya sudah dalam rangka proses ya. Ini sekarang bagaimana ini? Halo, bisa menangkap suara saya? Halo? Iya Pak, sudah Moderator? jelas. Iya sudah jelas Jelas Pak. ya. Oke, baik, kembali ya. Pertanyaan yang pertama tentunya penggunaan SPI di SMA Negeri 6 Tasikmalaya ya, atau ini pertanyaan betul nggak yang pertama SPI? Pak Ketua? Yang tertulis di saya adalah SPI ya. Oh, iya Bapak. Halo? Iya Pak. Iya, halo. Oh iya. Ya, seperti yang saya sampaikan barusan bahwa LMS yang kita gunakan di SMA Negeri 6 Tasikmalaya ini menggunakan aplikasi SPI ya, Sekolah Pintar Indonesia. Di dalamnya banyak fitur-fitur yang kami gunakan. Sudah barang tentu kalau misalkan ada hubungan antara lembaga dengan siswa melalui pengumuman, maka fitur pengumuman digunakan di dalamnya. Begitu juga kalau misalkan guru dalam mengajar di masa pandemi sekarang ini, kalau mau mengadakan presensi sudah jelas di dalamnya ada fitur presensi juga. Kemudian untuk juga ketika kita ingin mau mengadakan kegiatan belajar mengajar secara langsung, itu kita bisa menggunakan SPI dengan menggunakan kelas online gitu secara langsung, tetapi ya kekurangannya adalah kita tidak bisa menggunakan video langsung atau real time lah ya, video real time untuk peserta didik, tetapi masih menggunakan ya penjelasan menggunakan kata-kata tidak atau tertulis lah, itu tidak menggunakan video. Video bisa digunakan hanya untuk non real time saja. Jadi kita membuat video terlebih dahulu, kemudian diupload di SPI. Nah itu penggunaan SPI diantaranya. Jadi alhamdulillah kami sebelum pandemi ataupun di awal-awal pandemi ini, SMA Negeri 6 Tasikmalaya membuat langkah-langkah untuk memberikan pembekalan terhadap para pendidik dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang penting untuk digunakan ke peserta didik. Di antara yang lainnya, di samping SPI juga kami sudah melatihkan kepada guru-guru tentang aplikasi yang lainnya, terutama yang sudah disediakan oleh Google. Di antaranya adalah Google Classroom. Nah, itu kami juga sudah melatihkan Google Classroom tersebut kepada para pendidik semuanya. Jadi di samping menggunakan SPI, pendidik juga menggunakan Google Classroom sebahagian kecilnya, tetapi sebagian besarnya itu menggunakan SPI. Demikian untuk pertanyaan tentang SPI. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah pembiasaan dan kebiasaan positif. Sudah barang tentu ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak sebelum era pandemi ini, maka kami sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu diawali dengan sudah barang tentu masuk sekolah, diusahakan anak itu wajib masuk sebelum pukul 7. Jadi 7 kurang 15 menit atau pukul 6.45 siswa itu harus sudah ada di dalam lokasi sekolah. Adapun yang masuk pukul 7, mereka sudah ada pembinaan terlebih dahulu, dilaksanakan di luar kelas, kemudian mereka dibina, setelah dibina tentang kedisiplinan, tentang motivasi belajar. Alhamdulillah hasilnya peserta didik itu hampir 95% itu memiliki kebiasaan baik, terutama di awal ketika mereka kumpul di sekolah atau datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, ketika mereka berada di sekolah,
pada waktu hari Senin sudah biasa kita mengadakan kegiatan-kegiatan sebelum belajar. Di jam pertama sudah barang tentu di era sebelum non pandemi ini mereka diajak untuk sholat duha terlebih dahulu, kemudian mereka melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di lapang bersama-sama. Kemudian setelah itu ada berbagai aktivitas yang lainnya itu dibagi-bagi, Pak. Dibagi-bagi, ada minggu pertama dan kedua itu upacara, minggu ketiga itu kerohanian diawali dengan sholat duha, dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan di minggu keempat itu digunakan untuk kewali kelasan. Nah, kewali kelasan itu diantaranya guru memberikan motivasi, kemudian mencari ataupun membuat satu solusi tentang kendala kesulitan daripada peserta didiknya. Kemudian mereka sudah barang tentu diberikan penguatan tentang pembelajaran yang baik. Jadi di awal ketika hari Senin sudah terbiasa seperti itu. Dan kemudian hal-hal yang lain ketika setiap hari waktu datang sholat, karena Tasikmalaya ini beragama Islam, sudah barang tentu ketika masuk waktu-waktu duhur itu mereka semua diwajibkan untuk sholat berjamaah. Hanya sayangnya SMA Negeri 6 Tasikmalaya ini memiliki masjid yang kapasitasnya tidak bisa menampung seluruh siswa sholat sekitar ya mungkin sampai pukul 12 lebih 15 menit, karena kita menggunakan 2 kali istirahat yang pertama adalah menjelang duhur, dan istirahat yang pertama adalah jam 10, dan istirahat yang kedua adalah menjelang duhur. Dan alhamdulillah di istirahat yang kedua ini waktunya agak begitu panjang untuk pembinaan masalah akhlak dan moral siswa tentang keagamaan, yaitu sholat berjamaah diantaranya. Kemudian lagi pembiasaan yang sering dilakukan dan wajib dilakukan oleh guru adalah 15 menit ketika masuk belajar, maka mereka harus meluangkan waktu untuk membaca ayat-ayat Al-Quran beserta maknanya. Itu semua siswa setiap kelas disediakan Al-Quran, dan kemudian mereka membacanya bersama-sama dikomando oleh pimpinan kelasnya untuk dituliskan ayatnya, kurang lebih satu hari sekitar 10 ayat yang dibacanya. Kemudian maknanya juga atau arti daripada ayat tersebut dibacakan juga. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan. Kemudian selanjutnya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh guru-guru, diantaranya tetap karena kita menganut keagamaan, maka berdoa adalah wajib dilakukan sebelum melakukan aktivitas pembelajaran. Dan ketika selesai pembelajaran juga, maka guru wajib untuk memimpin berdoa agar supaya semua pengetahuan, semua ilmu yang diberikan menjadi bisa diterima dengan baik dan menjadi bekal bagi mereka. Itu diantaranya. Dan kemudian kami dalam kegiatan-kegiatan keagamaan juga kami selalu melakukan kegiatan seperti halnya peringatan-peringatan, misalnya ya Maulid Nabi, ya kemudian kebiasaan-kebiasaan untuk peringatan hari besar keagamaan itu selalu dilakukan di SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Nah, itu diantaranya hal
Kemudian ada perkembangan sekolah dari tahun ke tahun. Kemarin Bapak, sudah saya sampaikan mohon bahwa izin. halo. Bapak mohon izin. Ya. Ini ada Ya, bagaimana? pertanyaan yang telah dirangkum yang terbaru Bapak, yang telah dirangkum. Oh, gitu? Mungkin itu pertanyaan yang itu ya, yang lama. Ini ada yang lebih dirangkumnya Pak. Yang Ini nih. ini saya belum menerima nih. Sudah Bapak. Tadi pagi saya kirimkan ke Bapak. Ini coba dikirimkan kembali. Coba bisa ditampilkan di screen, share screen Arizki pertanyaannya biar nanti langsung ditanggapi sama Bapak. Biar kita juga sama-sama lihat. Bisa nggak? Mana ini bisa gitu ya. bisa di-share nggak sekarang? Iya, silakan. Bagaimana Pak Aris, bisa dilakukan katanya? Untuk Iya, silakan. Arizki sekarang tampilkan daftar Oh pertanyaan. iya, ini baru saya Pak. buka nih. Iya. Yang bagaimana pembiasaan dan kebiasaan positif ya? Iya Bapak. Oh ya, ada yang 6 pertanyaan, yang berapa pertanyaan nih? 14 ya? Iya Pak. 14 ya? Oh Iya, Bapak. iya. Oh, Ini baru saya banyak buka. amat ya Pak ya. Maaf. Punten Ya nggak pisan, apa-apa, Pak. Pak. Saya Punten beres aja nih. merepotkan ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ya, sepanjang saya bisa menjawabnya, insya Allah saya akan jawab gitu. Ini yang pertama, bagaimana pembiasaan dan kebiasaan positif di SMA 6 Tasikmalaya itu ya? Halo? Iya Iya, Bapak, Pak. betul. Oh iya, barusan sudah saya sampaikan ya kebiasaan positif itu. Apa saja upaya yang dilakukan oleh guru untuk memotivasi peserta didik dalam pembelajaran di saat pandemi? Baik, adik-adik yang saya banggakan, alhamdulillah di saat pandemi sekarang ini kami memutuskan untuk serius dan tetap dalam koridor aturan-aturan yang kami terima sebagai pendidik ya di lingkungan SMA Negeri 6 Tasikmalaya ini. Di masa pandemi ini memang banyak sekali hal-hal yang mesti kami kemas dalam satu kegiatan yang menarik, itu untuk memotivasi siswa agar minat belajarnya tidak berkurang. Di antara hal-hal yang dimotivasi untuk belajar terus, di antaranya adalah tetap guru memberikan pembelajaran secara serius dengan diawali tentunya menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian juga walaupun secara tertulis ya mereka tetap dibawa ke arah harariji dengan membacakan doa bersama-sama. Itu dalam memotivasi anak untuk senantiasa belajar terus. Dan kemudian dalam pelaksanaannya guru-guru ini sudah barang tentu diberikan bimbingan terlebih dahulu oleh ibu kepala sekolah tentang bagaimana caranya agar supaya peserta didik ini termotivasi belajar. Di antaranya adalah meningkatkan kemampuan teknologi. Jadi memanfaatkan teknologi yang ada. Di antaranya adalah bagaimana mengemas video-video pembelajaran yang menarik agar supaya tetap siswa itu sangat menarik untuk mengikuti. Di samping itu sudah jelas ya hal-hal yang berlaku untuk kegiatan proses belajar mengajar, di antaranya adalah presensi. Itu setiap saat dan setiap jadwal pembelajaran guru-guru tetap memperlakukan presensi dengan menggunakan teknologi yang ada. Itu di antaranya motivasi yang ada. Kemudian perlu saya sampaikan juga, walaupun
durasi waktu dalam pembelajaran di era pandemi ini ada penurunan, tapi tidak mengurangi kesemangatan daripada materi ajar yang sudah dirumuskan bersama. Seperti kalian ketahui bahwa kami menerima pelaturan perundang-undangan Permendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang penyederhanaan kurikulum. Maka kurikulum yang diberlakukan sekarang adalah kurikulum yang disederhanakan. Dari sekian KD itu, ya guru-guru menganalisisnya, kemudian dirampingkan, ya dibuat perampingan sehingga kami tidak menggunakan ataupun tidak tidak memfokuskan terhadap target kurikulum, tapi kami menyesuaikan kurikulum tersebut dengan tentunya tidak mengurangi kualitas daripada kurikulum tersebut. Jadi motivasi kami tetap memberikan motivasi kepada siswa agar supaya tetap mengikuti pembelajaran dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Sudah barang tentu tadi sudah saya sampaikan dengan video pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang menarik yang dilakukan oleh guru-guru tersebut. Kemudian yang ketiga, upaya pembelajaran daring. Ya, di awal kami mendapatkan kesulitan tentang karena ada siswa yang diantaranya itu sebagian kecil belum bisa masuk mengikuti pembelajaran. Kemudian kami mengadakan survei menggunakan angket, maka kelihatan ada kendala-kendala yang mereka hadapi, terutama di kuota, ya kuota. Nah, akhirnya kepala sekolah mengadakan pembukaan dan sesuai dengan petunjuk penggunaan BOS, ya bantuan operasional sekolah, maka peserta didik yang mengalami kesulitan itu diberikan bantuan untuk kuota HP-nya atau kuota teleponnya, kuota internetnya itu. Kemudian kami mendata dari sekian banyak peserta didik yang mengalami kesulitan, maka kami mengklasifikasikan dengan ke dalam kategori afirmasi yang perlu dibantu. Maka di bulan pertama, di bulan Juli itu kami di awal pendataan, kemudian di akhir Juli kami sudah bisa mendistribusikan kuota-kuota kepada peserta didik yang terutama mereka yang masuk kepada kategori afirmasi atau perlu atau ekonominya kurang beruntung. Kemudian apakah setiap guru memberikan keleluasaan peserta didik dalam memilih metode pembelajaran di saat pandemi? Ya, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, ketika kami memberikan pelayanan pembekalan terhadap guru untuk menggunakan LMS aplikasi SPI, itu kami memfokuskan penggunaan aplikasi itu menggunakan aplikasi SPI yang dipandang oleh kami bahwa SPI ini tidak memberatkan terhadap kuota, tetapi sekali-kali siswa atau guru itu diharuskan kami membuat jadwal untuk penggunaan Zoom. Ya, di antaranya ketika kuota sekarang sudah diberikan oleh pemerintah kepada seluruh peserta didik, maka penggunaan aplikasi Zoom ya untuk bisa bertatap muka langsung itu sudah bisa dilaksanakan, dan kami sebagai kurikulum sudah membuat aturan-aturan main tentang penggunaan Zoom ini untuk proses belajar mengajar. Karena kalau setiap saat setiap guru menggunakan Zoom itu mungkin kuota yang diberikan oleh pemerintah tidak akan cukup, dan mungkin untuk durasi waktunya juga tidak akan cukup. Karena satu mata pelajaran
itu sesuai dengan aturan main dari pemerintah, ada pengurangan atau jam tatap muka. Kemudian apakah pembinaan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan secara luring atau daring, dan apakah setiap guru juga menjadi pembina kurikuler dan ekstrakurikuler? Ini harus kita bisa bedakan antara kurikuler dan ekstrakurikuler. Kurikuler sudah barang tentu sebagai penguatan untuk kegiatan intrakurikuler. Kami menghentikan sementara untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti halnya kita tinjauan ke luar sekolah, ataupun kita mengadakan studi bersama keluar dan lain sebagainya, kita kita hentikan dulu, ya. Begitu juga ekstrakurikuler, karena ini ekstrakurikuler adalah sesuatu hal yang sulit digunakan dalam masa pandemi sekarang ini, maka untuk ekstrakurikuler juga di SMA Negeri 6-nya kami hentikan untuk sementara, kecuali yang kurikuler sebagian kecil, ya. Semisal kalau mereka mengadakan satu kegiatan yang tidak mengikut sertakan peserta didik yang banyak. Kalau misalkan hanya 1 atau 2 orang, maka kami berusaha untuk itu juga dengan protokol kesehatan yang diberlakukan. Itu diantaranya untuk ekstrakurikuler dan kokurikuler. Apakah setiap peserta didik diwajibkan untuk mengikuti kokurikuler? Dan kami sulit untuk mewajibkan anak-anak mengikuti kokurikuler atau ekstrakurikuler, ya. Karena bagaimanapun keselamatan daripada peserta didik ataupun seluruh komponen sekolah menjadi prioritas utama. Itu sesuai dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2020. Kemudian bagaimana upaya sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang tenang dan nyaman bagi siswa saat luring atau daring. Baik, sudah barang tentu kami hanya bisa memotivasi para guru untuk memberikan pembelajaran yang tidak memberatkan kepada peserta yang diberikan kepada peserta didik, tapi tetap materi ajar yang sudah dimusyawarahkan bersama itu tetap tersampaikan, dan pengukuran dari resapan materi itu tetap bisa dilakukan oleh setiap gurunya. Tetapi sudah barang tentu, ya, ketenangan, keselamatan, ya, daripada seluruh komponen harus diprioritaskan, ya. Terutama itu dalam pemberian tugas, kalau yang menjadi sorotan yang sekarang. Mungkin setiap guru karena kesulitan dalam menggunakan aplikasi, seperti halnya SPI yang hanya menggunakan penjelasan melalui kata-kata saja ataupun tulisan saja, tidak menggunakan bisa menggunakan video secara real time, maka tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik itu dikemas dalam bentuk hal-hal yang menarik. Dalam tugas-tugas tersebut mengandung 2 makna, 2 pokok dua hal yang harus tersampaikan. Yang pertama masalah pengetahuannya, yang kedua masalah keterampilannya. Nah itu, ya. Jadi keterampilan itu tidak melulu harus praktek, ya. Tetapi keterampilan itu bisa diambil, bisa dicari dalam bentuk lain, ya.
Contoh misalkan dalam bahasa Inggris, ketika mereka menuliskan sesuatu materi, maka menulis dalam pembuatan surat misalkan, mereka sudah dianggap masuk kepada untuk keterampilan. Nah, itu diantaranya. Kemudian aplikasi pembelajaran yang digunakan SMA Negeri 6 Tasikmalaya atau aplikasi Sekolah Pintar Indonesia, sampaikan di awal bahwa aplikasi yang LMS yang digunakan atau Learning Management System yang digunakan di SMA Negeri 6 itu yaitu menggunakan di antaranya Sekolah Pintar Indonesia. Gambaran umumnya bahwa SPI ini adalah sudah barang tentu satu aplikasi yang saya kira bagus untuk dikelola dan digunakan sebagai media untuk pembelajaran ya dalam masa pandemi sekarang ini. Itu ya, karena pertama dari penggunaan kuota tidak memberatkan, tidak terlalu berat. Yang kedua, mungkin fitur-fitur yang ada dalam SPI tersebut itu sangat lengkap sekali. Kecuali yang tadi itu, video tidak bisa digunakan dalam real time. Kita hanya bisa menggunakan non real time saja. Kemudian bagaimana perkembangan sekolah dari tahun ke tahun? Kemarin sudah saya sampaikan ya, mulai dari didirikan tahun 1987 melalui perjuangan masyarakat yang ada ya, dan dengan lembaga-lembaga pendidikan pada waktu itu Dinas Pendidikan Tasikmalaya karena belum pemecahan kota dan kabupaten, maka dari tahun ke tahun itu bisa berkembang dengan baik dan alhamdulillah sekarang SMA Negeri 6 Tasikmalaya itu ya sudah memiliki predikat akreditasi A, malah akreditasi A-nya A+. Kemudian sarananya sarana yang sangat lengkap sekali, memiliki 36 rombongan belajar ya, dan secara kualitas pendidikan SMA Negeri 6 Tasikmalaya ini berada di peringkat 5 ya, se-KCD 12 itu ya, se-KCD 12. Yang pertama itu adalah kualitas pendidikannya oleh SMA 2 Tasikmalaya, dan yang kedua SMA 1 Singaparna, yang ketiga SMA 1 Tasikmalaya, dan yang keempat SMA 2 Singaparna, dan yang kelima adalah SMA 6 Tasikmalaya. Alat tolak ukurnya adalah hasil UN sebelumnya, yaitu tahun-tahun sebelum ketika ada ujian nasional dan penerimaan peserta didik di perguruan tinggi. Itu diantaranya. Dan sekarang alhamdulillah SMA Negeri 6 Tasikmalaya memiliki sarana-sarana yang lengkap, sarana olahraga, kemudian perbandingan antara toilet dengan siswa juga sudah mendekati ideal ya, itu toilet yang dibangun sedemikian rupa sesuai dengan standar nasional itu. Kemudian juga fasilitas-fasilitas yang lain terutama laboratorium, mulai dari laboratorium MIPA, biologi, fisika, kimia, juga ada laboratorium bahasa. Kemudian perpustakaannya alhamdulillah perpustakaannya sangat lengkap sekali dan bangunnya sangat besar sekali. Kemudian tempat-tempat literasi juga itu sudah disediakan di sekolah. Di samping itu juga pertamanan yang sudah disiapkan begitu bagus, sehingga tahun kemarin SMA Negeri 6 Tasikmalaya mendapatkan predikat adiwiyata yang secara nasional itu ya. SMA Negeri 6 mendapatkan penghargaan adiwiyata nasional. Kemudian selama adanya pandemi kegiatan sekolah para guru seperti apa? Apakah hanya di daring saja dan dilaksanakan di sekolah atau di rumah masing-masing? Ya, untuk kegiatan KBM
itu kami sudah barang tentu mengikuti arahan-arahan daripada pemerintah, yaitu menggunakan daring. Kebetulan kendala-kendala yang dimiliki oleh peserta didik sudah tertangani, sehingga kegiatan luring itu tidak ada. Mereka semua hampir memiliki mobile phone dan memiliki kuota yang sudah diberikan, yang sebelumnya lembaga, yang sekarang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi alhamdulillah kita sekarang mengadakan kegiatan bersifat daring saja. Kemudian untuk pembelajaran olahraga praktik selama pandemi dalam penilaian atau pemberian tugas bagaimana? Atau tidak dilakukan praktik, hanya pendalaman materi dan kuis saja terkait olahraga? Ya, terkait olahraga memang betul, karena kita mengalami kesulitan untuk mengadakan kegiatan praktek olahraga, maka olahraga sekarang diarahkan untuk memberikan teori-teori tentang pembelajaran di di rumahnya masing-masing, sudah barang tentu siswanya. Kemudian guru tersebut juga, karena kami sekarang tidak boleh ada guru yang ke sekolah, seluruh komponen sekolah yang ada dikecualikan hanya tim manajemen saja yang dibagi dalam beberapa pelaturan, ya, sehingga seluruh guru dan siswa tidak boleh ada yang ke sekolah, mereka melakukan kegiatan masing-masing di rumahnya masing-masing, ya, sehingga untuk kegiatan olahraga pun sudah otomatis mereka tidak bisa melakukannya kecuali dengan menerangkan teori-teori tentang pembelajaran tersebut. Bagaimana upaya sekolah untuk meningkatkan kualitas lulusan? Ya, di masa pandemi sekarang ini sudah sudah tentu keseriusan belajar harus tetap dipertahankan, peningkatan kualitas pendidikan juga tetap ditingkatkan, materi ajar juga harus tersampaikan, maka kami memantaunya pihak lembaga agar supaya lulusan-lulusannya tetap terjaga kualitasnya, maka kami dengan berbagai macam cara pemantauan agar supaya KBM itu terlaksana dengan baik, maka dilakukan hal-hal. Di antaranya kami memantau dengan menggunakan jurnal. Setiap hari guru setiap waktu jam mengajarnya, setelah beres mengajar maka jurnal harus diisi. Yang kedua, kami yang menggunakan aplikasi SPI, kami memantaunya di sekolah. Sedang keberlangsungan KBM-nya bisa dipantau karena di SPI ada fitur yang bisa memantau aktivitas, baik aktivitas siswa dengan ataupun aktivitas gurunya, ya, sehingga diharapkan dengan monitoring setiap hari itu ada keseriusan dalam mengajar, kemudian ini akan berimbas mudah-mudahan terhadap lulusannya, ya, kualitas lulusan yang bisa dipertahankan dengan baik. Kemudian pada masa pandemi saat ini, apakah praktikum pada mata pelajaran biologi tetap dilaksanakan? Kalau tidak terlaksana, solusi apa yang dilakukan oleh sekolah? Kami sudah membina para guru biologi, ya, di antaranya untuk praktek-praktek kami tidak dilakukan di sekolah. Adapun praktek-praktek yang sifatnya ringan dan tidak memberatkan pada orang tua dan siswa itu sendiri, maka praktek-praktek itu dilakukan di rumahnya masing-masing dengan tidak memberatkan, sekali lagi tidak memberatkan para peserta didik tersebut. Biologi sudah mengemasnya dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah yang kami tanyakan ke guru biologi, mereka hanya membuat laporan-laporan hasil praktek-praktek yang dilakukan oleh siswa masing-masing di rumahnya masing-masing. Kemudian dibuatlah laporan-laporan dan laporan itu yang menjadi bahan penilaian untuk guru-guru biologi tersebut. Itu di antaranya. Apalagi nih? Sudah 14 nih. Ada lagi tidak?
Untuk selanjutnya Pak, sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman PLP ada yang ingin ditanyakan, disilahkan bisa raise hand atau angkat tangan. 3 penanya terlebih dahulu. Ya, disilakan. Silakan dari teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan secara langsung. Ayo, ada nggak? Kalau nggak ada, saya yang nanya. Boleh ya? Boleh, silakan. Assalamualaikum Ya, Pak warahmatullahi Darwis. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakasep, Pak Asep, terima kasih atas kesempatannya. Senang bisa bersilaturahmi. Yang saya hormati Pak Yusuf, tadi ada Pak Yoni dan rekan-rekan dosen PLP yang lainnya yang saya hormati. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, kenalkan saya Darwis Darmawan, saya DPL, dosen pembimbing lapangan. Kebetulan saya di jurusan pendidikan geografi. Dan tadi tempat disinggung juga sama Pak Yusuf, saya juga di SPI. Cuma SPI yang di Unsil dengan yang di sekolah beda, Pak. Sama-sama singkatannya. Berbeda ya? Ya, Gitu. Satuan Pengawas Internal. Tapi saya juga, kalau masalah SPI, Pak Yusuf kebetulan juga nih, ketua SPI-nya teman main pros. Jadi satu daerah orang Ciawi, gitu. jadi tahu banget. Nih dengan Pak Iqbal ya, mungkin Pak Asep. Pak Iqbal Jamaluddin. Nah, tentang SPI ini tadi barusan juga komunikasi dengan Pak Iqbal. Nah, pertanyaan pertama, apakah di PLP 1 atau di PLP 2 mungkin nanti siswa akan dibuatkan akun untuk masuk ke SPI-nya, Sekolah Pintar Indonesia? Karena ada beberapa kegiatan mungkin yang melibatkan mahasiswa ini juga nanti untuk pembelajaran. Ataukah nanti menggunakan akun guru pamongnya yang masuk misalnya mahasiswanya. Nah, tadi komunikasi dengan Pak Iqbal tuh, boleh silahkan bisa asal komunikasikan saja dengan sekolahnya. Nah, mungkin nanti mana nih solusi formulasi yang baik, apakah dibuatkan akun SPI untuk mahasiswa praktekan, ataukah memakai akun guru pamong. Tuh, mungkin yang pertama. Yang kedua, Pak, di PLP 1 ini ada beberapa aspek yang harus diketahui sama siswa ya. Tadi dari beberapa pertanyaan mungkin cukup bisa menjawab atau melengkapi. Nah, saya juga ingin bertanya sama mahasiswa, mungkin diwakili sama Rizky ya. Apakah SOTK tentang sekolah SMA 6 sudah didapatkan setelah observasi ke lapangan, Rizky? Struktur organisasi dan tata kerja di SMA 6? Iya Pak, Alhamdulillah. Izin menjawab dulu. Alhamdulillah dari hasil kemarin observasi ke sekolah telah disampaikan oleh Bapak Asep. Mungkin SOTK-nya bisa dijelaskan, tetapi mungkin nanti secara realnya mungkin nanti katanya mau difilekan seperti itu kali Pak, barangkali. Oke, makasih Pak Asep. Berarti alhamdulillah nanti untuk yang pertama tentang SOTK insya Allah bisa ya. Nah, kemudian tadi Pak Asep juga sudah menerangkan peraturan dan tata tertib sekolah pendidik bagi masyarakat. Mungkin ini baik untuk warga sekolah juga ya Pak, bukan hanya untuk siswa, untuk guru, karyawan dan yang lainnya. Nanti Rizky juga harus memiliki atau cukup nanti diterangkan oleh Pak Asep. Tentang kegiatan berupa kurikuler dan ekstrakurikuler tadi juga sudah dijawab. Kemudian tentang kultur sekolah. Nah Pak ingin tahu juga nih, apakah di SOTK itu masuk nggak atau di sekolah itu masuk nggak kalau yang perwakilan masyarakat tuh namanya perwakilan orang tua tuh apa namanya? Komite. Apakah di luar SOTK Pak kalau komite di sekolah? Atau bagian juga? Dan bagaimana peranannya Pak? Pak Asep. Oke. Pak Yusuf mungkin tahu juga nih. Oh, kalau ya, itu apa? Komite sekolah ya. Halo?
Tes. Halo? Ya, Pak Asep. Nah, udah Oh masuk. ya, ya. Gimana, Pak? Tentunya masuk kepada struktur organisasi ya di sekolah. Komite itu hanya sifatnya dalam strukturnya itu terputus-putus, artinya mungkin komite hanya sebagai jembatan antara aspirasi lembaga SMA Negeri 6 atau SMA atau sekolah dengan pihak orang tua gitu, orang tua peserta didik tersebut, sehingga kedudukan dalam struktur memang bersama-sama dengan kepala sekolah, tetapi mereka memiliki garis terputus-putus dengan sekolahnya. Itu di SOTK-nya. Tetap peranannya sangat penting sekali itu ya, sebagai kontrol dalam pendidikan. Itu. Oke, betul. Ya. Terima kasih Bapak. Mungkin apalagi kalau peranan yang barusan itu kan siswanya juga di rumah mungkin ya. Jadi peranannya sangat ekstra untuk mengontrol juga. Sekarang anak-anaknya di rumahnya gitu. Oke, tadi Pak, biar saya enak juga nih yang pertanyaan pertama tentang SPI. Tadi apakah nanti siswa ini akan atau enggak? Seperti apa Pak? Ya, kami sudah mengusulkan diantaranya ke tim IT bahwa seluruh PLP yang yang ada di SMA Negeri 6 Tasikmalaya memiliki akun SPI masing-masing. Itu kami sudah mengusulkan dan segera mungkin diantaranya oleh Pak Robi itu untuk dibuatkan akunnya untuk bekerja sama dengan pihak SPI. Langkah Pak Robi, tim IT di kami adalah mendata PLP, kemudian mendata juga kelas-kelas yang akan digunakan itu oleh PLP sampai sejauh sana. Kemudian nanti akan diusulkan tentang akun-akunnya. Jadi akunnya tidak bergabung dengan akun guru pamong. Jadi mereka memiliki akun tersendiri. Gitu. Kami menginginkan dari lembaga mereka PLP itu memiliki akun-akun sendiri. Gitu untuk masuk ke SPI. Itu diantaranya Pak Darwis. Siap, alhamdulillah kalau gitu. Saya udah komunikasi dengan Pak Iqbal ya, tinggal katanya sekolah. Nah, jadi anak-anak silahkan download di Play Store SMA N6 Tasikmalaya. Ya, mungkin nanti Pak Robi akan membantu ya. Oke, berarti alhamdulillah Pak Rudreg kalau sudah bisa akun sendiri. Jadi mungkin nanti dari DPL untuk ngontrol aktivitas mahasiswa juga mungkin kami apakah nanti nitip ke Pak Robi, apakah DPL juga bisa ngelihat nih aktivitas si siswa atau hanya Pak Robi saja nanti melaporkan ke kami. Nah, seperti apa nanti? Mungkin ya Pak lanjutannya ketika mungkin pas praktik di PLP 2. Betul. Ya. Pak Darwis, Pak Darwis mohon izin. Tadi disampaikan oleh Pak Asep setiap praktikan itu ada kemungkinan diberi akun ya. Nah, di sini kan ada 80 praktikan ini, berarti kan kemungkinan kalau memang mau semua diberikan itu adalah 80 akun. Nah, mungkinkah ini mungkin apakah perlu simplify gitu Pak? Khawatir juga untuk karena terlalu banyak akun begitu ya. Dan memang ini juga pasti akunnya hanya digunakan untuk pembelajaran selama 4 JP ya, atau 2 pertemuan mungkin kalau memang per pertemuannya per 2 JP begitu. Ataukah ini khawatirnya memberatkan saja untuk sekolah begitu ya. Apakah mungkin solusinya per mata pelajaran begitu ketika memang jadwal pelajar misalkan bahasa Inggris bahasa Inggris itu di sana ada 6 tambah 4 10 orang ya bahasa Inggris. Apakah bahasa Inggris ini semuanya berarti ada 10 akun begitu, belum lagi jurusan yang lain, ataukah bahasa Inggris ini hanya diberikan 2 atau 3 akun dengan catatan tidak bentrok begitu Pak, artinya di situ harus ada manajemen waktu sehingga tidak terlalu merepotkan juga semua harus dapat akun begitu Pak. Itu hanya menjelas saja, tapi yang pasti memang dari sekolahnya juga yang apakah mau seperti apa gitu.
Baik, terima kasih kepada Bapak dari DPL dan juga dari Pak Asep yang telah menjelaskan dengan sangat jelas. Selanjutnya dari teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Sudah ada yang ingin bertanya? Sebentar ya, apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf barusan ya, tentang bagaimana apakah bisa SPI itu supaya tidak memberatkan, dibuat misalkan satu mapel itu dengan 1 atau 2 akun saja, atau bisa bergantian menggunakan 1 akun. Mungkin begitu ya Pak Yusuf? Ya, lebih Betul, sederhana, betul, mungkin disederhanakan. Disederhanakan. Mungkin nanti pihak manajemen ya, ataupun SPI sendiri akan memberikan penjelasan apakah hal tersebut tidak memberatkan atau bagaimana. Ya, terutama mungkin di pihak PLP sendiri, ataupun nanti kalau peserta didik, karena peserta didik sudah dibekali dengan bantuan dari pemerintah, maka mungkin artinya tidak menjadi masalah kalau untuk peserta didik gitu. Tapi kalau untuk PLP saya kurang tahu teknis dalam manajemen untuk pengelolaan PLP ini. Tetapi apapun yang diinginkan, insya Allah kami akan memfasilitasinya. Terutama dalam kegiatan pengenalan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sudah barang tentu para guru pamong kemarin sudah kami rembukan apakah mereka mau menggunakan model pembelajaran atau model yang ke-1 self directed asinkronus atau mau kolaboratif asinkronus. Nanti kami juga kata guru pamong sudah barang tentu peserta PLP harus dibekali dengan kolaboratif asinkronus gitu. Nah ini kalau kolaboratif asinkronus artinya mungkin PLP harus memiliki Mohon maaf Pak, suaranya terputus. Memang tidak ada Pak Asep. Tidak ada. Oh iya, nggak ada. Iya. Ya, keluar dulu kayaknya, bentar. Ya. Halo. Halo Tes. Pak. Iya Pak, sudah ada. Halo Terputus ya, Pak. barusan terputus Pak. Ya, ya. Iya Pak. Jadi pada prinsipnya kami akan berkonsultasi dengan pihak SPI ya tentang pemberian akun terhadap setiap PLP tersebut. Begitu Pak Yusuf? Siap. Oke, Pak, mau nanya juga nih. Ini kan tadi ada kendala dengan yang belum bisa real time ya pembelajaran. Betul. Saya barusan sambil Bapak diskusi, barusan saya juga komunikasi dengan Pak Iqbal. Apakah dimungkinkan nggak nih kalau misalnya bikin tuh mahasiswa kan nggak bikin video pembelajaran, Pak. Nah, dengan video pembelajaran di rumahnya guru juga masing-masing, nanti diupload melalui aplikasi SPI. Dimungkinkankah seperti itu? Saya nanya ke Pak Iqbal. Untuk mengantisipasi pembelajaran yang tidak real time. Jawabannya bisa. Nah, mungkin nanti ke Pak Iqbal atau SPI, apakah nanti seperti apa gitu kalau misalnya sisi mahasiswa praktikan ini bikin video pembelajaran, tahapannya seperti apa, dan diperbolehkan nggak oleh pihak sekolah nih, misalnya siswa praktikan itu bikin video pembelajaran, begitu Pak? Betul, jadi nanti teknisnya adalah kalau mereka mengambil kolaboratif asinkronus, tetap mereka menggunakan video pembelajaran yang non real time. Ya, kemudian tetap nanti akan diupload di SPI, akan seperti itu. Nah itu bisa. Seperti kami mengambil sumber ajar ini dari YouTube misalkan, kami uploadkan ke SPI bisa gitu. Begitu juga mungkin kalau pihak PLP ingin langsung mengadakan pembelajaran dengan anak, tentunya video-videonya juga menggunakan bukan yang real time, yang non real time seperti kami mengambilnya dari YouTube dan lain sebagainya.
Nah itu. Oke, berarti. Nah, Pak, kalau misalkan nih mahasiswa ada yang pengen real time, dia punya akun Zoom masing-masing, diperbolehkan nggak? Atau belum? Untuk sekarang siswa itu sudah diberikan kuota yang begitu besar, ya. Sebelumnya kalau tidak salah yang kami terima hanya 36,7 giga ya dari pemerintah itu. Ya, itu cukup. Tetapi ini harus diatur. Bagaimanapun siswa kalau seandainya sehari semua mata pelajaran menggunakan real time tersebut, nah ini tidak tertutup kemungkinan akan kuotanya habis gitu. Nah ini nanti akan kami aturlah sedemikian rupa agar supaya tidak memberatkan semua pihak, semua komponen dalam pembelajaran. Siap, terima kasih Pak. Begitu? Ya, iya. Atas penjelasannya. Ya, Nah, sudah cukup. Apakah sudah cukup ini? Parian ada masuk, Parian dari UPT mungkin. Ada masakan, DPL juga, Parian. Kalau untuk sekarang dari saya belum ada sih Pak. Mungkin mahasiswa masih mau menggali tentang informasi itu, saya persilakan aja dulu Pak. Kepada PLP ya nanti dalam pelaksanaan kegiatan, mohon maaf izin ini ya berbicara lagi. Halo. Silakan. Ya, Pak. kepada Ya, Pak, silakan. kepada PLP nanti sebelum pelaksanaan tanggal 19 harus sudah bisa berkomunikasi dengan guru pamong masing-masing. Kami mungkin apakah nanti nomor kontaknya itu kami berikan kepada lembaga Unsil atau bagaimana Pak? PLP ini meminta ke lembaga Unsil atau bagaimana tentang nomor kontak para guru pamong ini? Nah ini Parian kayaknya bisa jawab. Kalau tidak salah di sistem PLP itu ada profil guru pamong Pak. Cuma memang isinya, cuma memang isi detailnya saya tidak bisa melihat karena tidak diberi akses masuk. Tapi mungkin karena di sistem PLP juga mahasiswa bisa melihat email masing-masing guru pamong ya. Jadi mungkin bisa dari email terlebih dahulu untuk menanyakan kontak secara pribadi. Mungkin bisa seperti itu Pak. Betul. Kalau ini Pak. Kemarin silakan Pak, silakan. Ya, kemarin kami dipinta sebenarnya nomor kontak para guru pamong semuanya yang terlibat dalam dengan PLP ini. Nah, ini kami akan tentunya diserahkan juga nomor kontak ini ke lembaga Unsil gitu. Dari sana mungkin PLP bisa meminta lah gitu ya. Kami di sekolah sebenarnya ada dua pendapat kemarin sudah disampaikan. Apakah guru pamong yang memberikan nomor kontak atau PLP itu sendiri meminta nomor kontak kepada Unsil gitu. Nah, kebetulan suara yang terbanyak adalah bahwa kami sudah menyerahkan nomor kontak ke lembaga Unsil, katanya begitu. Nah, itu kata guru pamong ini. Kami sudah berembuk sampai ke arah sana kemarin. Coba ditanya mahasiswanya, ada yang dapat nggak nomor dari panitia PLP sehubungan dengan nomor kontaknya guru pamong? Ada ya? Ada nggak? Ada yang sudah dapat belum? Izin menjawab Pak. Untuk di sistem itu dilihat tidak ada timbul nomor Pak. Seperti itu. Oke, Sebagai baik. Kalau contoh, itu berarti nanti insya Allah saya coba koordinasi dulu Pak dengan divisi data. Apakah memang semua langsung dipublikasikan karena khawatir mungkin divisi data ada pertimbangan tentang privacy number. Mungkin sementara ditahan dulu, sepertinya tidak dipublikasi. Tapi mungkin nanti saya akan coba konfirmasi Pak dengan divisi datanya. Insya Allah terkait itu.
Baik, mungkin masih ada pertanyaan tidak? Ada yang ingin Halo? bertanya Pak dari mahasiswa PLP? Halo? Mohon maaf Pak, ada yang ingin bertanya dari mahasiswa Ya, PLP? silakan. Ya, baik kepada Silakan. saudara. Ditujukan ke lembaga SMA. Kurang tahu Pak, nanti akan disampaikan langsung. Ya. Baik kepada saudara Ayi Sri Rahayu dari Pendidikan Bahasa Inggris, disilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya apa suara saya terdengar? Terdengar, jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ayi Sri Rahayu dari Pendidikan Bahasa Inggris. Saya ingin bertanya kepada Pak Asep mengenai ini Pak, ada tidak rencana strategis SMAN 6? Jika ada, dari tahun berapa dan rencana strategis tersebut mengarahnya kemana Pak? Dalam hal apa nih? Seluruhnya ya. Tujuan kami adalah tetap adanya acuan kurikulum. Kurikulum bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian dari capaian-capaian tersebut, maka kami membuat sebelum pandemi ya, kami membuat capaian-capaian diantaranya kualitas lulusan yang baik di bidang akademisnya, juga memiliki karakter yang sangat baik. Nah itu diantaranya capaian strategi yang kami lakukan sebelum masa pandemi ya. Tetapi sekarang karena ada penyederhanaan kurikulum, maka tidak lagi menjadi satu target terhadap ketuntasan kurikulum gitu ya. Jadi tetap kualitas kurikulum itu harus tercipta dengan baik, mewujudkan suatu produk lulusan yang baik dan memiliki karakter yang baik juga. Nah itu diantaranya target-target yang kami target-target strategis yang kami lakukan. Halo, bisa diterima penyampaian saya? Iya Pak. Iya Pak. Boleh bertanya lagi Pak? Boleh. Apakah ada pengajaran bahasa asing Pak selain pengajaran bahasa Inggris? Oh iya. Di kami ada yang namanya muatan lintas minat ya. Ada kurikulum lintas minat. Nah di sana kebetulan ada pengajar bahasa Jerman. Oleh karena itu di samping bahasa Inggris ada bahasa asingnya yaitu bahasa Jerman. Tetapi ini tidak menjadi satu pelajaran wajib. Itu hanya sebagai yang diminati saja oleh siswa, yang namanya lintas minat. Jadi pembelajaran bahasa asingnya adalah termasuk kepada pembelajaran lintas minat. Jadi siswa tidak semuanya mempelajari bahasa asing bahasa Jerman tersebut. Hanya beberapa orang saja, beberapa kelas saja yang mengikuti pembelajaran bahasa asing tersebut. Nah itu diantaranya. Ya baik, halo? Terima kasih Pak. Baik, boleh saya konfirmasi ya? Lagi tentang nomor handphone guru Pamong? Boleh masuk dulu sebentar? Iya Pak, silakan. Oke, jadi tadi saya sudah konfirmasi dengan divisi data, memang nomor HP itu sudah ada di sistem PLP sebetulnya, hanya tidak di-show dulu, jadi di-hide dulu, karena untuk PLP 1 memang tidak melibatkan guru Pamong dalam observasinya, tapi nanti di PLP 2 kemungkinan data nomor handphonenya akan di-show di sistem PLP-nya, jadi sementara di-hide. Seperti itu ya, karena PLP 1 tidak melibatkan dulu guru Pamongnya. Gitu. Pak, mohon izin Pak. Pak Rian, barangkali kita sangat membutuhkan sekali, terutama mahasiswa praktikan barangkali ya, secara lebih awal juga harus kontak dengan guru Pamong ya. Kalau kita lihat periode PLP 1 ini sudah di pertengahan akhir begitu ya, artinya boleh jadi
apa-apa yang diperoleh dari semacam Zoom meeting saat ini mungkin teman-teman mahasiswa masih ingin menggali banyak begitu ya, dan itu bisa jadi diperoleh tambahan informasinya dari guru pamong. Barangkali kalau berkenan nanti Pak Rian bisa menyampaikan kembali untuk sesegera mungkin nomor kontaknya guru pamong bisa di share ke teman-teman begitu ya, teman-teman mahasiswa begitu. Mangga Terus Pak, nanti coba itu saya Pak sampaikan Rian ya. ya. Terus ya Pak Rian, terima kasih. Barangkali ini nyambung juga dengan pertanyaan Pak Darwis, kemudian harapannya juga dari SMA 6 Pak Asep, dan juga harus diperhatikan oleh para praktikan bahwa memang konsep dari PJJ gitu ya, kemudian ada distance learning, kemudian ada belajar dari rumah, kemudian ada online learning, kemudian ada e-learning gitu ya, kemudian juga ada virtual meeting dengan seperti Zoom, Skype, dan seterusnya. Barangkali itu adalah platform-platform yang memang harus kita gunakan. Kemudian tadi juga lebih mengerucut bahwa para praktikan terutama untuk PLP2 ya, untuk kegiatan PLP2 di mana memang harus mengajar, maka tadi sudah disampaikan ada semacam persiapan dulu video pembelajaran begitu ya. Berarti itu juga kan harus menggunakan aplikasi tertentu, apakah apa sih namanya itu Bandicam semacam itu ya. Nah, barangkali juga durasi ini tidak bisa lama-lama. Walaupun satu JP-nya itu 45 menit dan kemudian kalau memang satu pertemuan itu 2 JP, apakah 90 menit itu pembelajaran? Nah, kalau terlalu lama barangkali juga tadi yang dikhawatirkan oleh pihak sekolah, walaupun memang ada bantuan dari pemerintah, itu kalau setiap harus nyetel YouTube-nya juga ya, harus nyetel video pembelajaran Anda juga, itu cukup memberatkan. Jadi barangkali hanya beberapa menit saja, dan itu pun insya Allah sesuai SOP-nya dari SMA 6 barangkali ada SOP untuk pengajaran secara daring, termasuk tadi berapa menit sih idealnya yang kita bisa video pembelajaran itu bisa kita coba berikan kepada anak-anak begitu. Itu barangkali Pak. Ya, terima kasih. Ini satu JP-nya setiap untuk pembelajaran jarak jauh sekarang Pak, itu di SMA Negeri 6 Tasikmalaya mengambil kebijakan 30 menit untuk satu JP. Itu 30 menit. Jadi ada pengurangan waktu dari 45 menit itu menjadi 30 menit setiap JP-nya. Jadi 30 menit ya Pak ya per JP-nya. Iya, betul per JP-nya. Dan mungkin durasi baik Bapak Ibu, mungkin durasi video pembelajarannya Pak mungkin enggak. Ya Pak? Betul, betul karena di sana nanti akan ada complicated ya, termasuk ada penilaian, kemudian ada misalkan pekerjaan siswa dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Sudah barang tentu Jadi idealnya video-videonya. barangkali Pak video pembelajaran durasinya berapa menit ya? Nanti bisa dikomunikasikan dengan guru pamongnya Pak, gitu, karena ada pembagian-pembagian dalam pembelajaran tersebut sesuai dengan langkah-langkah pembelajarannya, gitu, sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang nanti dibuat dalam satu rencana pembelajaran. Betul. Nanti bisa berkoordinasi dengan guru pamongnya Pak. Nah, berarti harus segera juga nih ada kontak dengan guru pamong ya. Mudah-mudahan nanti bisa segera kontak dengan guru pamong. Ya. Iya. Bapak, Ibu, Pak Yusuf, Pak Darwis, dan Pak DPL yang lainnya ini mohon maaf ini baterainya sudah mulai lemot nih, sudah mau ini baterai laptopnya. Mohon maaf nih. Mungkin kalau mati saya langsung gitu. Mohon maaf. Oh ya, kalau sebelum mati, sebelum mati presensinya tolong dikasih ke Pak Asep.
di chatting Ya. mungkin supaya Iya, siap. Pak Asep Siap, bisa Pak. ngisi Siap link. nanti. Saya udah Ya. di chatting. Ya, betul. Terima kasih. Kalau sudah barangkali ya tadi juga Ya. Pak Asep juga sudah memberikan sinyal barangkali tidak terlalu berlama-lama lagi kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan. Baik Pak, terima kasih. Dari rekan-rekan PLP sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi atau ditanyakan lagi. Satu penanya lagi jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin sudah jelas ya Pak? Ya. Ya. Baik, kita tutup saja konferensi virtual pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Asep selaku perwakilan dari SMA Negeri 6 Tasikmalaya dan kepada DPL yang telah bersedia hadir dalam konferensi virtual pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup acara hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman PLP jangan lupa ngisi di logbook sistem PLP yang di aplikasi ya. Jangan nunggu Oke, dijemput siap, Pak. sekaligus ya. Nanti malas. Tetap jaga kesehatan. Iya, Pak. Baik, terima kasih semuanya. Pak Asep, terima kasih banyak Pak. Kalau masih ada. Saya izin live duluan ya Bapak Ibu. Mahasiswa praktikan, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya itu yang di chatting apa presensi. Jadi DPL nggak apa-apa nggak ngisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presensi Oh, begitu ya. atau gimana? Saya nggak tahu maksud di Jiki gimana. Untuk presensi sudah diisi. Oh, udah diisiin sama Maksudnya kalian. ini tuh untuk ini presensi anggota yang hadir barangkali seperti itu, Pak. Anggota T maksudnya mahasiswa atau Iya, DPL mesti mahasiswanya. absen nggak? Kalau DPL ada absennya nggak atau enggak? Atau ngisi juga yang sama? DPL Boleh nggak di- usah Pak, Oh, nggak usah ya? DPL nggak usah. DPL mah nanti ngisi BA Pak pas monitoring Pak. Oke. Pak Rian, kalau yang kegiatan ini masuknya apa namanya? Jadi mahasiswa ngomongnya ada yang observasi, ada yang Sebetulnya monitoring 1, 2 gitu nah. Sebetulnya ini teh virtual formal Pak, harusnya virtual formal yang harusnya diselenggarakannya di hari kedua, di hari Selasa sebetulnya. Tapi karena mungkin ada kendala, jadi Ya. kita bisanya hari Rabu, tapi ternyata mahasiswa sudah observasi duluan di hari Senin Selasa, katanya udah dapat beberapa data dan sebagainya. Ya. Jadi ya gitu sih sebetulnya. Maksudnya Sip. Pak. Oke, jadi nanti ada ya untuk DPL. Tapi tadi saya nanggung DPL ngisi. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Iya. Takut nanti Nanti kan saya ada. juga di SPI takut untuk ini ada anggaran keuangan untuk yang di UPT Oh, ya, gitu. Untuk mahasiswa juga itu yang untuk tujuan PLP 1 di halaman 10, 11 jangan sampai kelewatan, semuanya harus terisi ya yang di buku panduan. Oke. Tetap saling Baik, melengkapi. Pak. Terima Oke, kasih. siap, Bapak. Bro Rian, terima Terima kasih. kasih, Sehat Pak. selalu. Yo. Assalamualaikum Mangga, warahmatullahi nuhun. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya juga izin pamit ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.